Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Akbar Seprampian dari ISIA 23 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas tentang kita mau hitung kecepatan kecepatan benda saat jatuh. Jadi materi kita kali ini tuh gerak jatuh bebas ya, dengan hambatan udara. Jadi tujuan kita itu kayak mau menghitung kecepatan benda saat jatuh gitu, tanpa adanya kecepatan awal gitu. Ya, metode yang saya gunakan di sini itu metode numerik Newton-Raphson. Mungkin langsung aja kita masuk ke materinya ya. Oke, apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, jadi dapat kita ambil kesimpulan benda ini tuh terjatuh tanpa adanya gaya tambahan dari kita maupun gaya tambahan dari apapun itu loh. Jadi gayanya itu hanya dari gaya gravitasi saja yang menyebabkan benda tersebut jatuh, jatuh ke bawah ke arah gravitasi. Terus untuk menghitung kecepatannya di sini saya menggunakan perulangan Newton-Raphson ya. Apa itu perulangan Newton-Raphson? Metode Newton-Raphson adalah salah satu teknik iteratif berbasis turunan yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi nonlinear fx sama dengan nol. Metode ini didasarkan pada pendekatan Dirac-Taylor orde pertama dengan formulasi iteratif, yaitu xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f aksen xn. Atau X selanjutnya sama dengan X sebelumnya dikurangi fungsi X per turunan dari fungsi X. Keunggulan dari metode Newton-Raphson adalah terletak pada kecepatannya dalam mencapai konvergensi, terutama ketika nilai tebakan X0 cukup dekat dengan akar sebenarnya. Namun demikian, metode ini juga memiliki keterbatasan, terutama ketika nilai turunan mendekati nol atau fungsi memiliki banyak akar, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam pemilihan tebakan awal dan pemantauan stabilitas terasli. Oke, di sini saya metode Repsonnya kita kita olah dengan pemrograman Python. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, di sini dasar teorinya. Seperti kita tahu, gerak jatuh bebas itu kan hanya dipengaruhi oleh berat benda dan ininya apa gaya gravitasi, yaitu mg gitu. Oke, di sini untuk gaya jatuh itu sama dengan kecepatan dikuadratkan dikali K. Apa itu K? K itu konstanta konstanta hambat ya. Dari mana kita memperoleh K? Itu dari setengah C rho A. Apa itu C? C itu koefisien dari hambatannya. Misal kita hambatan di fluida kita di sini itu udara ya. Maka C yang kita gunakan di sini adalah C udara. Nah, sedangkan rho-nya juga sama. Rho udara, A itu luas penampang dari benda yang kita jatuhkan. Maka persamaannya akan menjadi M dV dt sama dengan Mg min K V kuadrat. Terus untuk solusi analitik, setelah kita turunkan, kita mendapat solusi analitik berupa VT sama dengan VTM tan hiperbolikus GT per VTM. Untuk di posisinya atau ketinggiannya itu YT sama dengan Y0 Y awal dikurangi V kuadrat TM per G ln
cos hiperbolikus GT per VTM. Apa itu VTM? VTM itu kecepatan terminal. Kita dapat dari akar mg per k. Untuk rumus Repsonnya tadi udah dijelaskan, yaitu X plus 1, X I plus 1 sama dengan XI min F XI per F F aksen XI. Lanjut. Untuk perhitungan posisinya kita gunakan YN plus 1 sama dengan YN plus H dikali PN plus 1. H di sini itu adalah ini faktor pembaginya. Kita mau mau membagi berapa atau kenaikan dari waktu perulangannya itu mau berapa gitu. Terus ini ada algoritmanya. Pertama kita menginisialisasi parameter fisik, parameter dari bendanya. Lanjut ke variabel awal. Variabel awal itu berupa ketinggiannya berapa, kalau punya kecepatan awal ya berapa. Karena kita tidak menggunakan kecepatan awal karena gerak jatuh bebas, maka kecepatan awalnya itu nol. Terus kita mendefinisikan fungsi Repsonnya. Kita definisikan dulu f P sama dengan P min Pn min H dikali K per M V kuadrat min G. Terus untuk turunan dari V-nya itu maka jadi 1 min H 2K per MV. Langkah-langkah iterasinya mulai dengan tebakan awal V sama dengan Vn. Terus mengulangi hingga iterasinya maksimum. Update V dengan V new sama dengan V min FP per FV. Terus iterasi simulasi selama karena kita mau menghitung kecepatan saat si benda ini jatuh atau sebelum sampai tanah. Karena saat benda sampai sana kan kecepatannya pasti nol ya, kan udah jatuh gitu. Maka kita maka y-nya itu harus lebih dari nol. Tuh. Simpan waktu, kecepatan dan posisi. Hitung kecepatan analitiknya dengan tadi rumus tadi, posisinya juga sama. Lalu hitung error dan visualisasi. Oke, ini programnya. Mungkin nanti di akhir saya akan mencoba memvisualisasikan lebih jelas terkait ini programnya ya. Kita bisa dulu. Kita langsung ke bagian pembahasan. Didapat dari hasil perbandingan antara solusi numerik dan analitik. Oke, sebelumnya di sini tuh saya menggunakan dua metode ya teman-teman, analitik dan numerik. Nah, numeriknya ini kita menggunakan Newton-Raphson. Nah, analitiknya kita menggunakan Euler. Oke, kita lanjut. Menunjukkan bahwa mean square error atau MSE-nya itu meningkat seiring waktu karena akumulasi kesalahan numerik, namun dengan langkah waktu kecil, misalnya H sama dengan 0,02, Gala tetap relatif kecil. Ini menunjukkan metode Newton-Raphson cukup akurat dan efisien. Itu teman-teman. Nah, untuk grafiknya sendiri seperti ini ya. Ini untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi setiap waktu itu kecepatannya meningkat ya teman-teman. Nah, sampai ada kalanya kecepatan itu nanti bakal jadi konstan gitu. Jadi kan kan gini. Jadi nanti kalau mungkin kalau ketinggiannya atau waktunya kita perpanjang, mungkin nanti kecepatannya bisa jadi konstan stabil seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan benda ini mengalami GLBB, lalu bendanya akan ada di mana bendanya itu akan GLB atau tetap konstan, tidak ada perubahan kecepatan. Lanjut di sini ada posisi terhadap waktu. Nah, seiring waktu posisinya akan turun karena jatuh ya, yaitu mudah sekali. Dan didapat hasil akhir itu apa untuk ketinggian 12 meter, bendanya itu akan jatuh sebelum ya kita bisa bulatkan di detik kedua. Jadi selama 2 detik tuh udah jatuh. Cepat sekali ya berarti ya. Nah, di sini kita dapat errornya ya, teman-teman. Itu ada error untuk kecepatan dan error untuk posisi. Errornya ini kita hasil error dari perbandingan antara analitik dan numerik. Errornya sekitar segitu. Selain itu, didapat juga hasil X.
kecepatan akhir dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah sekitar kecepatan itu sekitar 8 meter per second dan waktunya itu sekitar 2 detik. Dapat dilihat di tabel 1,1 yang tadi yang pertama, itu semakin lama maka kecepatannya ini semakin konstan. Berarti benda mengalami GLBB, yaitu percepatan dan juga pelambatan. Pada tabel 1,2 menunjukkan posisi benda atau ketinggiannya menurun, menunjukkan kalau benda sedang terjatuh akibat gravitasi. Itu. Dari hasil perhitungan juga dapat error untuk perbandingan analitik dan numerik sebesar 6,28 kali 10 pangkat min 0,4. Ya, lumayan lumayan besar lah, tapi bisa dibilang kecil. Dan kecepatan dan untuk kecepatan itu sekitar 1, maaf, dan untuk posisi itu 1,69 kali 10 pangkat min 3 untuk posisi. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan itu gerak jatuh bebas dengan hambatan merupakan fenomena fisika nonlinear yang kompleks, di mana gaya gravitasi dan gaya hambat saling berinteraksi dan mempengaruhi kecepatan serta posisi selama proses jatuhnya. Metode Newton-Raphson berhasil digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dalam simulasi numerik gerak jatuh bebas dengan hambatan udara. Metode ini memberikan hasil yang akurat dan efisien dalam mencari solusi kecepatan sesaat melalui proses iteratif. Simulasi menggunakan Python juga menunjukkan bahwa pendekatan numerik dapat mendekati hasil analitik dengan baik. Galat yang dihasilkan relatif kecil ketika digunakan langkah waktu cukup kecil juga. Jadi semakin kecil rentan waktunya, itu maka semakin kecil juga kesalahannya, kesalahan relatifnya, yang menunjukkan kestabilan dan ketelitian metode numerik ini. Perbandingan hasil numerik dan analitik menunjukkan kesesuaian tren di mana kecepatan mendekati konstan saat benda mendekati tanah, menggambarkan tercapainya kecepatan terminal akibat gaya hambat yang seimbang dengan gaya gravitasi. Mungkin kita bisa masuk ke bagian ini untuk daftar pesannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bye bye.